Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya bakal coba ngasih tips and trick untuk kalian semua yang perantau dari kampung terus pengen beli tanah di kota. Kira-kira bisa nggak sih? Sekarang saya tinggal di kota Malang, kota yang sekarang masa pertumbuhannya itu sangat cepat. Di perkotaannya itu sudah sangat padat. Pertokoan, mall, sekolah-sekolah, kampus-kampus besar ada di kota Malang. Nah, kira-kira saya sebagai perantau dari kampung, apakah bisa untuk membeli tanah di kota Malang ini? Oke, saya punya tips and trick untuk kalian semua yang perantau dari kampung-kampung untuk bisa beli tanah di kota. Teknik yang pertama yang bisa teman-teman terapkan yaitu teknik tebas lahan. Teknik tebas lahan ini berarti teman-teman bisa dibilang namanya itu patungan dengan teman-teman yang lain. Saksi contoh, misalnya tanah berukuran 24 x 16 meter ini dijual dengan harga 600 juta. Di kota Malang loh ya, wajar harga segitu. Teman-teman pasti kesulitan untuk membayar secara kontan dan kalau KPR kan khawatir terkena riba. Janganlah yang namanya itu KPR dan sebagainya karena itu ada ribanya. Mending teman-teman bisa menggunakan teknik ini, teknik tebas lahan namanya. Nah, teman-teman bisa patungan, kumpulin 4 orang untuk patungan beli tanah ini. Dan ketika sudah dibayar di depan notaris, nah langsung dipecah sertifikat tanah-tanah tersebut atas nama 4 orang. Jadi, teman-teman membeli tanah tersebut dengan cara patungan dengan teman-teman dari kalian untuk membeli tanah tersebut yang langsung nanti dipecah sertifikat di depan notaris. Jadi teknik ini gampangnya disebut dengan teknik tebas lahan karena teman-teman membeli lahan secara coupling dan langsung dipecah-pecah bagian hak miliknya. Dan teknik yang kedua, teman-teman beruntung sebagai orang kampung, maka teman-teman bisa berinvestasi tanah di kampung terlebih dahulu. Bisa dibilang ini nabung tanah. Nabung tanah teman-teman untuk bisa membeli tanah di kota. Pertama, teman-teman jangan maksain untuk beli tanah di kota terlebih dahulu. Namun teman-teman bisa pulang ke kampung dulu, lihat ke kampung kita, pasti masih banyak tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang harganya belum tinggi, masih dibilang murah. Nah, teman-teman bisa untuk membeli tanah tersebut terlebih dahulu dengan harga yang murah dibandingkan harga di perkotaan. Wajar karena perkampungan. Tapi kita buat tanah ini sebagai tanah produktif. Di atasnya itu kita tanami bisa mungkin pohon durian. Pohon durian itu kan harganya mahal. Jika sudah 2-3 meter itu harganya sudah mahal. Apalagi jika dibeli tanah dan juga sekaligus pohon duriannya, maka harganya akan tinggi. Mungkin teman-teman bisa membeli tanah seluas 1 hektar di perkampungan dan kemudian teman-teman tanami dengan pohon durian. Mungkin pertama teman-teman bakal membeli tanah itu sekitaran harga 100-200 juta karena di perkampungan. Namun ketika ditanami dengan pohon durian, maka harganya akan naik karena teman-teman akan ngejual tanah produktif, tanah sekaligus pohon duriannya. Bisa jadi harganya itu bisa nyentuh ke 600 atau 800 juta. Nah, itu kan bisa membeli satu tanah yang ada di perkotaan. Walaupun memang luasnya tidak sama dengan apa yang di perkampungan. Cuman letaknya lebih strategis dan untuk investasi tanah itu sangat menguntungkan dan sangat menjamin teman-teman. Dong, dong, dong. Dan tips yang terakhir, jangan deh maksain beli tanah di pusat kota atau di tengah-tengah kota. Kayak misalkan di Jakarta. Di Jakarta itu harganya udah gak masuk akal banget itu. Jadi teman-teman bisa minggir ke pinggir-pinggiran kota. Kalau kita contohkan di Malang ya, karena saya tinggal di Malang, teman-teman jangan beli tanah di sekitaran Ketawang Gede karena itu pusat kota, bisa dibilang pusat kota. Kalian bisa beli tanah di sekitaran mungkin daerah Dau, daerah Kalimetro dan sebagainya. Di sini saya membagi wilayah-wilayah untuk
membeli tanah ini dari mulai pusat kota ke mulai pinggirannya. Pertama, ring 1. Ring 1 ini pusat kota. Di sini banyak pertokoan, banyak sekolah-sekolah, banyak kampus-kampus, banyak mall. Pusat 1 ini harganya pasti bakal fantastis banget, dan jangan maksain beli tanah di sini. Tapi mulai coba beli tanah di ring 2. Di ring 2 ini perumahan-perumahan pinggir kota. Nah, banyak kan? Di Malang ini perumahan-perumahan pinggir kota yang bisa di situ masih banyak lahan-lahan kapling yang bisa teman-teman beli untuk investasi kemudian. Dan juga mungkin bisa nanti ditanami juga pohon-pohon yang produktif dan sebagainya, yang nanti ketika teman mau bangun rumah tidak harus lagi untuk mencari uang, tapi pohon-pohon itu bisa dijual untuk bahan bangunan rumah. Kalau misalkan untuk yang ring 2 ini masih terbilang belum cukup teman-teman membeli, maka bisa membeli tanah yang di sekitar ring 3. Ring 3 ini radius 1 sampai 2 km dari pusat kota. Jangan jauh-jauh dari pusat kota. Jadi tetap sekitar 1 sampai 2 km radius saja. Karena manusia itu pasti bakal bertambah dan pertumbuhan itu pasti bakal berkembang. Jadi teman-teman yang tadinya berada di ring 2 tadi bisa menjadi ring 1, dan yang berada di ring 3 tadi bisa menjadi ring 2, dan seterusnya. Nah, jadi usahakan belilah tanah yang di sekitaran pinggiran kota saja. Jangan maksain beli tanah di pusat kota. Nah, sudah cukup tips and trik saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ilmu yang baik adalah ilmu yang diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.